Ni hao ma, kembali bersama saya dalam monolog cerita silat Buke Xianzu karangan Asmaraman S. Kopinghu. Dalam episode yang lalu diceritakan di Gunung Zhenghuashan, Shintong anak ajaib itu tanpa disadari telah menyerap inti tenaga matahari dan bulan berkat ia rajin bersemedi di hutan itu. Shintong juga berhasil mengembangkan pengetahuan dan keahliannya dalam bidang perobatan. Banyak penduduk yang datang kepadanya meminta obat dan ia dengan senang hati memberikan obat dan mengobati mereka, termasuk dari kalangan dunia persilatan. Baik, kita lanjutkan Buke Xianzu bagian kedua. Shintong, kau tolonglah aku. Begitu tiba di depan goa di mana Xin Liong duduk dan memotong-motong akar basah dengan pisau kecil, laki-laki bermuka hitam dan bertubuh tinggi besar itu menjatuhkan diri dan merintih kesakitan. Aduh! Xin Liong mengerutkan alisnya. Di antara orang-orang yang minta pengobatan, dia paling tidak suka melihat orang Kang Ao yang dapat dikenal dari sikap kasar dan senjata yang selalu mereka bawa. Namun, belum pernah ia menolak untuk mengobati mereka. Bahkan diam-diam ia menilai mereka itu sebagai orang-orang yang berwatak serigala, yang haus darah, yang selalu saling bermusuhan dan saling melukai, sehingga mereka ini merupakan manusia-manusia yang patut dikasihan, karena tidak mengenal apa artinya ketentraman, kedamaian, dan kasih sayang manusia yang mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Orang tua gagah, bukankah 2 bulan yang lalu kau pernah datang dan minta obat dengan luka di lengan kirimu yang keracunan? Tanyanya sambil menatap wajah berkulit hitam itu. Benar Shintong, benar sekali. Aku adalah Xin Hekhao, macan hitam sakti yang dahulu terkena senjata jarum beracun di lenganku. Akan tetapi sekarang aku menderita luka yang lebih parah lagi. Aku menyerang seorang nenek yang kelihatan lemah dan akibatnya lenganku terluka hebat. Sekarang aku merampok seorang kakek yang kelihatan lemah yang membawa barang berharga dan akibatnya paku hampir buntung dan kini keracunan hebat. Kau tolonglah aku. Aku akan berterima kasih kepadamu, Shintong. Dan aku datang kali ini juga mengabarkan sesuatu yang amat penting bagimu. Lo Eng Heong, aku tidak membutuhkan terima kasih dan balasan. Aku mengenal khasiat tumbuhan di sini. Tumbuhan itu tumbuh di sini begitu saja, mempersilahkan siapapun yang mengerti untuk memetik dan mempergunakannya tanpa membeli, tanpa merampas, dan tanpa menggunakan kekerasan. Aku hanya memetik dan menyerahkannya kepadamu. Perlu apa aku minta terima kasih dan balasan? Lukamu ini sungguh hebat, seluruh kaki sudah panas. Berarti darahmu telah keracunan. Untuk mengeluarkan racunnya yang masih mengeram di sekitar luka, sebaiknya luka itu dibuka agar dapat diobati. Tidak seperti sekarang ini, ditutup oleh darah beracun yang mengering. Dapatkah kau membuka lukamu itu, Lo Eng Heong? Orang setengah tua itu membebalakan mata, dan kembali dia terkagum mendengar suara bocah itu bicara. Akan tetapi keheranannya lenyap ketika ia teringat bahwa bocah itu adalah Xin Jiong, anak ajaib. Maka dia lalu menghunus goloknya. Saat melihat kelipatan sinar golok, Xin Liong memejamkan mata. Terbayang kembali 3 batang golok yang membatoki tubuh ayah bundanya, dan banyak golok yang kemudian membatoki tubuh 3 orang pencuri itu. Xin Hekhao menggunakan ujung goloknya untuk menusuk dan membuka kembali luka di pahanya. Dia mengeluh keras, akan tetapi lukanya sudah terbuka dan darah hitam mengucur keluar. Dengan siksaan ngeri yang hebat, Xin Hekhao melemparkan goloknya dan menggunakan kedua tangannya memijit-mijit paha yang terasa nyeri itu. Xin Liong berlutut menggunakan jari tangannya yang halus untuk membantu memijat sehingga darah makin banyak keluar. Darah hitam dan baunya membuat orang mau muntah. Akan tetapi Xin Liong melakukan hal itu dengan rasa kasih sayang di hati, dengan rasa iba yang mendalam dan tidak dibuat-buat dan tidak pula disengaja, sehingga bau itu dengan perasaan
semakin terharu. Bau yang menyengat itu menjadi tidak terasa karena perasaan haru yang mendalam di hati Sintiong. Betapa sengsaranya dan menderitanya orang ini. Hanya demikian fisiknya dalam hati. Dia lalu mengambil pupukan akar tertentu, menabur pupukan itu ke dalam luka yang menganga. Aduh, mati aku, aduh. Kakek itu berseru keras ketika terasa obat itu mendatangkan rasa nyeri seperti ada puluhan ekor lebah menyengat-nyengat bagian yang terluka itu. Harap kau pertahankan Lo Eng Hiong, sebentar juga akan hilang rasa nyerinya. Jangan lawan rasa nyeri itu, hadapilah sebagai kenyataan, dan ketahuilah bahwa pupuk ini adalah obat yang akan mengusir penyakit ini. Sambil berkata demikian, Sintiong lalu menggunakan 4 helai daun yang sudah diremas sehingga daun itu menjadi basah dan layu. Kemudian ditutupnya luka itu dengan 4 helai daun. Benar saja, rintihan orang itu semakin perlahan, tanda bahwa rasa nyerinya berkurang, dan akhirnya orang itu menarik nafas panjang karena rasa nyerinya sudah dapat ditahannya. Harap Lo Eng Hiong membawa akar ini, rebuslah dan minum airnya. Khasiatnya untuk membersihkan racun yang masih berada di dalam kakimu. Dengan demikian, luka itu akan membusuk dan akan lekas sembuh. Obat bubuk dan daun-daun ini untuk mengganti obat setiap hari. Kiranya cukup untuk sepekan sampai luka itu sembuh sama sekali. Sintiong berkata sambil membungkus obat-obat itu dengan sehelai daun yang lebar dan menyerahkan kepada Sin Hekau. Orang kasar itu menerima bungkusan obat dan kembali menghela nafas panjang. Kalau saja aku dapat mempunyai seorang sahabat seperti engkau yang selalu berada di sampingku. Kalau saja aku dapat mempunyai seorang anak seperti engkau, kiranya aku tidak akan tersesat sejauh ini. Terima kasih Sintiong. Dan aku tidak akan dapat membalas apa-apa kecuali peringatan kepadamu bahwa engkau terancam bahaya besar. Sintiong mengangkat muka dan memandang wajah berkulit hitam itu dengan heran. Sintiong, dunia Kang Ao telah geger dengan namamu. Aku dan orang-orang Kang Ao yang telah menerima pengobatanmu membawa namamu di dunia Kang Ao, dan terjadilah geger karena nama Sintiong menjadi kembang bibir di setiap orang Kang Ao. Banyak partai besar tertarik hatinya, menganggap engkau tentu penjelmaan dewa atau sang Buddha. Kini telah banyak partai dan orang-orang siap untuk datang ke sini untuk membujukmu menjadi anggota mereka atau menjadi murid orang-orang Kang Ao yang terkenal. Celakanya, di antara mereka itu terdapat 2 orang manusia iblis, yang lain lagi maksudnya. Bukan maksud baik seperti tokoh dan partai persilatan, melainkan maksud keji terhadap dirimu. Sintiong mengerutkan alisnya. Sedikitpun dia tidak merasa takut, karena memang dia tidak mempunyai niat buruk terhadap siapapun di dunia ini. Lo Eng Hiong, aku hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tidak mempunyai permusuhan dengan siapapun juga. Siapa orangnya yang akan menggangguku? Kakek itu memandang terharu. Kau benar-benar seorang yang aneh dan bersih hatimu. Kalau aku memiliki kepandaian, aku akan melindungimu dengan seluruh tubuh dan nyawaku. Bukan hanya karena 2 kali kau menolongku,
melainkan karena tidak rela aku melihat orang mau merusak seorang bocah ajaib sepertimu. Akan tetapi dua orang iblis itu, Shin Heko menggigil dan kelihatan jeris sekali. Siapakah mereka? Dan apa yang mereka kehendaki dari aku? Di dunia Kang Ao banyak terdapat golongan sesat, manusia-manusia iblis, termasuk orang seperti aku. Akan tetapi, dibandingkan dua orang yang kumaksudkan itu, mereka adalah dua ekor harimau buas, sedangkan aku hanyalah seorang tikus, yang seorang adalah kakek berpakaian pengemis. Dia kelihatan seperti seorang miskin yang alim, namun dialah iblis nomor satu, ketua Pak Jiu Kaipang, seorang yang memiliki rumah seperti istana dan wajahnya biasa, alim, menyembunyikan watak yang kejam melebihi iblis itu sendiri. Celakalah engkau kalau sudah berada di tangan kakek ini, Sintong. Rasa seorang kakek seperti dia tidak membutuhkan seorang anak kecil seperti aku. Aku tidak khawatir dia akan menggangguku, Lo Eng Hyong. Tidak aneh kalau kau berpendapat demikian, karena kau seorang anak ajaib yang berhati dan berpikiran polos dan murni. Akan tetapi aku khawatir sekali, apalagi iblis kedua yang tidak lain dan tidak bukan seorang wanita cantik yang tidak tahu berapa usianya. Wajahnya cantik, rambutnya panjang, harum, dan selalu membawa sebuah payung. Kelihatan lemah dan membutuhkan perlindungan. Akan tetapi, seperti iblis pertama, semua kecantikan dan kelemah lembutannya itu menyembunyikan watak yang sesungguhnya. Watak yang keji dan kejam, lebih daripada iblis itu sendiri. Lo Eng Hyong, harap saja Lo Eng Hyong tidak memburuk-burukkan orang lain seperti itu. Aku tidak percaya. Shin Heko terbatuk-batuk, lalu menarik nafas panjang sambil berdiri. Aku sudah memberi peringatan kepadamu, Sintong. Dan kalau kau mau, marilah ikut aku bersembunyi di tempat yang aman sehingga tidak seorang pun yang tahu. Setelah keadaan benar-benar aman, barulah kau kembali ke sini. Aku mendengar berita angin bahwa kedua iblis itu sedang menuju ke Jenghuasan mencarimu. Namun Sindiong menggelengkan kepala. Aku dibutuhkan oleh penduduk pedusunan di sini. Aku tidak akan kemana-mana, Lo Eng Hyong. Sudahlah. Aku sudah berusaha memperingatkanmu. Mudah-mudahan benar-benar tidak terjadi seperti yang kukhawatirkan. Dan lebih-lebih lagi, mudah-mudahan aku tidak akan terluka lagi seperti ini. Sehingga kalau aku benar-benar sudah tidak berada di sini lagi, kau sudah tidak ada di sini lagi, aku tidak perlu bersusah payah mencari obat. Selamat tinggal, Sintong. Sekali lagi, terima kasih. Selamat jalan, Lo Eng Hyong. Semoga lekas sembuh. Orang itu berjalan menyeret kakinya yang terluka. Lalu belasan langkah, ia menoleh lagi dan berkata, "Benar-benar kau tidak mau ikut bersamaku untuk bersembunyi, Sintong?" Sindiong tersenyum dan menggelengkan kepala tanpa menjawab. "Sintong, siapakah namamu yang sesungguhnya?" "Aku disebut Sintong. Biarpun aku merasa seorang anak biasa, aku tidak tega menolak sebutan itu. Kau mengenalku sebagai Sintong. Itulah namaku." Shin Heko menggelengkan kepala, lalu melanjutkan perjalanan dan masih menggeleng-geleng
sambil mulutnya mengomel, anak ajaib, sayang. Dan dia mengepalkan tinju seolah-olah hendak menyerang siapapun yang akan mengganggu bocah yang dikaguminya itu. Beberapa hari kemudian, semenjak Shin Hekau datang minta obat kepada Shin Leong, makin banyaklah orang yang datang membisikkan kepada anak itu tentang geger di dunia Kang Ao karena dirinya. Bermacam-macam berita aneh yang didengar oleh Shin Leong tentang ancaman dan lain-lain mengenai dirinya. Namun, dia sama sekali tidak peduli dan tetap saja bersikap tenang dan bekerja seperti biasa. Tidak pernah bisa, bahkan sama sekali tidak pernah memikirkan tentang berita yang didengarnya itu. Beberapa pekan kemudian, pagi hari dari arah timur kaki pegunungan Jenghuasan, tampak berjalan seorang kakek. Dia menoleh ke kiri kanan, seolah-olah menikmati pemandangan alam di tempat sekitar itu. Kakek ini usianya tentu sudah 60 tahun. Tubuhnya kurus kecil, pakaiannya penuh tambalan. Wajahnya membayangkan kesabaran, dan mulut yang ompong itu bahkan selalu menyungging senyum simpul keramahan. Dia melangkah perlahan-lahan memasuki hutan pertama di kaki pegunungan Jenghuasan. Langkahnya dibantu dengan ayunan tongkat yang butut berwarna hitam. Agaknya terbuat dari semacam kayu yang sudah amat tua, sehingga seperti besi saja rupanya. Agaknya dia seorang pengemis tua yang hidupnya serba kekurangan, namun yang dapat menyesuaikan diri sehingga dia tidak merasa kurang, bahkan kelihatannya gembira, menerima hidup apa adanya, dan hatinya selalu senang. Buktinya, ketika dia mendengar kicau burung, kakek ini membuka mulutnya dan bernyanyi pula. Akan tetapi kata-katanya dalam nyanyian itu tentu tidak akan membuat setiap orang mendengarnya. Orang yang mendengarnya akan mengerutkan kening karena selain aneh, juga menyimpang dari ajaran-ajaran kebatinan pada umumnya. Untuk apa hidup kalau hati tidak senang? Untuk apa artinya hidup kalau segala keinginan tak terpenuhi? Puluhan tahun mempelajari ilmu, bekal memenuhi segala kehendak, berenang dalam lautan kesenangan, hati pun tak penasaran. Berkali-kali pengemis itu bernyanyi dengan kata-kata yang itu saja. Suaranya halus dan cukup merdu, dan sambil bernyanyi, dia mengatur irama lagu dengan ketukan tongkatnya di atas tanah lunak atau yang kebetulan berbatu yang keras. Ujung tongkat itu tentu membuat lubang. Kedua kakinya yang bersepatu butut itu sendiri tidak meninggalkan jejak, seolah-olah dia tidak menginjak di atas tanah. Akan tetapi tongkat itu membuat jejak jelas karena setiap kali melubangi tanah maupun batu. Adapun kaki itu sendiri, biarpun menginjak tanah basah, sama sekali tidak meninggalkan bekas. Beberapa menit kemudian setelah kakek ini lewat, tampak sekelebat bayangan banyak orang. Juga datang dari